Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi para siswa-siswi dengan bergabung di channel ini. Maka kita lanjutkan lagi pembahasan matematika dengan unit yang berbeda, yaitu unit logaritma. Baik, langsung saya mulai dengan nomor 1. Jika SY sama dengan 40 dan log X min log Y sama dengan 1, maka X dikurangi Y berapa? Dari rumus-rumus logaritma, kita tahu bahwa jika ada log A dikurangi log B, itu sama dengan log A dibagi B. Jadi jika kurang maka dia menjadi bagi, tadinya 2 log menjadi satu log. Berdasarkan rumus ini, maka kita bisa merubah yaitu log X dikurangi log Y itu sama dengan 1. Maka log X menurut rumus di atas dibagi Y itu sama dengan 1. Karena log X dibagi Y sama dengan 1, supaya jadi suatu persamaan dalam log, maka kita harus merubah 1 itu nilainya berapa kalau kita buat sebagai log. Jadi kalau X min Y, X per Y, jika 1 dirubah menjadi log, maka nilainya log 10. Karena ini log, yang kanan juga log, maka bisa kita hilangkan X per Y sama dengan 10. Dengan demikian, maka Y-nya disilang ke kanan, yaitu menjadi 10Y. Jadi X sama dengan 10Y. X sama dengan 10Y, mari kita substitusi dengan soal yang diketahui bahwa XY itu sama dengan 40. Dengan mengganti nilai X, ini kita ganti dengan 10Y. Kalikan Y sama dengan 40. Maka Y kuadrat 10Y kuadrat sama dengan 40. Maka nilai daripada Y kuadrat itu sama dengan 40 dibagi 10. Nah, nilainya adalah 4. Maka Y-nya itu akar 4. Nilainya 2. Dengan demikian Y sudah ketemu 2. Untuk mencari X bisa kita ambil seperti yang sudah diketahui bahwa X itu sama dengan 10Y.
sudah diketahui dalam perhitungan kita yang awal, maka nilai X-nya adalah 10 dikali 2, berarti sama dengan 20. Di dalam soal ditanyakan X dikurangi Y sama dengan berapa. Maka X-nya nilainya 20 dikurangi 2 menjadi 18. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Saya kira nomor 1 menjadi jelas dan mudah. Untuk itu kita lanjutkan di nomor 2. Di nomor 2, maka kita bisa untuk melihat perbedaan di nomor 1 sama nomor 2. Di nomor 2, jika 4 log 3 sama dengan K, maka 2 log 27 itu berapa? Nah, di sini rumus dasar daripada logaritma yang bisa mendukung soal nomor 2 itu adalah jika ada A pangkat N, ya. Jadi A pangkat N, jadi kita perjelas supaya menjadi jelas. A log B ini ada pangkat N, maka N-nya bisa hilang menjadi 1/N A log B. Nah, jadi N-nya di sini hilang menjadi 1/N. Maka kita bisa untuk menyamakan bilangan pokoknya atau basis. Di sini ada basis 4 dan basis 2. Karena yang ditanyakan adalah 2 log 27, maka kita samakan 4 ini dengan basis 2. Supaya nanti menghubung pada pertanyaan. Dari 4 log 23 sama dengan K, maka kita buat 2 pangkat 2. Log 3 sama dengan K. Menurut rumus di atas, maka 2-nya bisa turun menjadi setengah. 2 log 3 sama dengan K. Dengan demikian, maka nilai dari 2 log 3, ini 2 ini, itu sama dengan 2K. Dengan menghilangkan angka 2 kalikan K. Nah, 2 log 3 sama dengan 2K, maka 2 log 27 itu kita menghubungkan dengan yang diketahui 2 log 3.
asalkan kita bisa merubah daripada 27 ini. Jadi 27 ini kita rubah menjadi 3 pangkat berapa, supaya menghubung dengan yang diketahui. Maka 2 log 27 dirubah menjadi 3 pangkat 3. Kita ingat bahwa kalau ada log A pangkat N, maka N-nya bisa keluar menjadi N log A. Nah, ini sifat-sifat daripada logaritma. Dengan demikian maka 3-nya bisa keluar. 3, 2, log 3. Nah, 3-nya dikali 2 log 3. Log 3 ini diketahui 2K. Maka nilainya menjadi 6K. Nah, ini jawaban dari nomor 2, yaitu di pilihan yang C. Nah, dengan mengetahui rumus-rumus A pangkat N log B per N A log B, ditambah dengan log A pangkat N, N-nya bisa keluar, maka penyelesaian daripada nomor 2 menjadi mudah. Demikian dari nomor 2, maka kita bisa melanjutkan untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Di dalam nomor 3 tentunya berbeda dengan nomor 1 sama nomor 2 tadi. Faktor kesulitannya sudah mulai bertambah. Tetapi kita ingat pada rumus-rumus dasar daripada logaritma. Rumus apa aja yang kita tampilkan untuk menyelesaikan soal nomor 3. Ada satu rumus yang bisa mendukung daripada soal nomor 3, yaitu rumus A lebih sama dengan C, yaitu rumus untuk menggunakan log. Maka B-nya sama dengan A pangkat C. Jadi basisnya ini dipangkatkan dengan nilai daripada C ini. C ini adalah suatu konstanta. Dengan rumus ini, maka kita bisa untuk menyelesaikan soal nomor 3. Coba kita selesaikan pelan-pelan. X min 1 sebagai basisnya log 8. Ini dipangkat 2 sama dengan 9. Pangkat 2 kita hilangkan menjadi bentuk akar supaya nanti lognya tidak pangkat 2 kuadrat menjadi akar 9. Otomatis nilai daripada akar 9 itu bukan lagi 3. Kita tahu bahwa akar daripada 9 itu nilainya plus minus 3. Nah, ini ya perlu diketahui.
plus minus 3. Dengan demikian, kita bisa untuk menjabarkan satu persatu. Kalau plus itu bagaimana, kalau min bagaimana. Jika plus, maka kita mendapatkan X min 1 log 8 itu sama dengan 3. Ini jika plus. Memakai rumus di atas, maka 8 sama dengan X min 1 pangkat 3. Dengan demikian, maka X min 1 sama dengan akar pangkat 3, 8. Maka X min 1 nilainya 2. X-nya 2 ditambah 1. Karena min kalau benda ruas, maka berubah menjadi plus. Kalau jika min, nilainya 3. Nah, ini bisa dikatakan sebagai X1-nya. Jika min, maka X min 1 sama dengan 8 sama dengan min 3. Nah, ini min. Jadi, kalau min otomatis dia akan berbeda dengan kalau dia plus. Demikian, X min 1 langsung aja kita bisa mengarah ke rumus itu dan bisa mengambil 8 itu sama dengan X min 1 pangkat min 3. Dengan demikian, kita ingat pada rumus eksponensial. Jika ada A pangkat min N, maka menjadi seper A pangkat N. Coba kita arahkan ke rumus ini, supaya nanti tidak terjadi pangkat negatif N. Sehingga ini berubah kalau dibuat pangkat positif, maka nilainya X min 1 pangkat 3. Nah, ini kalau menurut rumus di atas. Dan ini bisa dikalikan silang, bisa tukar tempat. Maka X min 1 pangkat 3 itu nilainya seper 8. Maka X min 1 sama dengan akar seper 8. Jadi otomatis menjadi akar pangkat 3. Maka nilainya dia setengah. Nilai X-nya sama dengan setengah ditambah 1, yaitu 1,5. Dengan demikian, jika pertanyaannya S1 tambah S2, nah kita tinggal menambahkan
X1 tambah S2 itu sama dengan, ini dinamakan S2. Satunya 3. 3 ditambah 1,5. Maka nilainya adalah 4,5. Dalam jawaban bentuknya bukan pecahan campuran, ada pecahan asli. Nah, maka kalau dibuat pecahan bukan campuran, ya berarti 4 kali 2 tambah 1, jadi dia 9/2. Nah, ini jawaban daripada nomor 3. Dan nomor BCD adalah A. Mudah kan dalam menjawab nomor 3, asalkan kita paham rumus ini dan paham rumus eksponensial. Oke, dari jawaban ini mudah-mudahan anak-anak menjadi jelas dan bisa memahami. Kita teruskan pada nomor 4. Di dalam nomor 4, beda dengan 1, 2, dan 3. Bagaimana kalau misalkan aja kita bisa menjawab dengan mudah, otomatis harus minta bantuan pada beberapa sifat-sifat daripada log. Jika 3 log 5 sama dengan X, jadi di dalam soal diketahui 3 log 5X, 2 log 3Y, maka 6 log 15 itu berapa? Nah, karena 6 log 15 ditanyakan, dan jawabannya itu kebanyakan pecahan, maka kita ingat pada rumus-rumus log yang bisa untuk mendukung permasalahan nomor 4. Yaitu ada log A ditambah log B dengan basis 10, maka ini menjadi log A dikali B. Sifat yang pertama, jika tambah jadi kali, jika 2 log menjadi 1 log. Tadi kalau min dia menjadi bagi. Yang kedua, rumus yang kedua yang bisa mendukung daripada penyelesaian soal ini, yaitu jika ada A log B, A log B, maka menjadi log B per log A. Nah, ini adalah rumus atau sifat logaritma. Nah, berarti di dalam soal ini ya kita fokus pada pertanyaannya aja. Kalau 6 log 15 kita hubungkan dengan yang diketahui yaitu 3 log 5, 2 log 3, maka kita harus mengacu pada rumus nomor 2 dulu. Ini menjadi log 15 dibagi log 6. Jadi kita perbaiki, yaitu log 15 dibagi log 6. Supaya bisa menghubung dengan
yang diketahui, maka 15 kita rubah menjadi 3 kali 5. Karena di dalam soal itu ada angka 5, ada angka 3, baik numeros ataupun di basisnya. Dan 6 itu bisa kita rubah menjadi 3 kali 2. Dengan demikian, kalau dia perkalian, jika A kali B menjadi penjumlahan, yaitu log 3 ditambah log 5 sesuai dengan rumusnya, dibagi dengan log 3 ditambah log 2. Ya, dikarenakan ini tidak mempunyai basis ataupun bilangan pokok, maka basis ataupun bilangan pokok ini kita ambilkan dari angka-angka yang diketahui. Di sini ada 3, 5, 3, 2. Yang paling banyak adalah angka 3. Maka kita kasih bilangan pokok 3. Supaya bisa menghubung dengan yang diketahui. Semuanya kita kasih bilangan pokok 3. Jadi, atau basis 3. Ini 3 log 3 ditambah 3 log 2. Tiga log 3, nah ini kalau misalnya di dalam definisi log itu ya, kalau ada sifat-sifat log, kalau ada A log A itu nilainya 1. Basis sama numeros sama, maka nilainya 1. Dengan demikian, maka 3 log 3 1, 3 log 5 diketahui, yaitu X. Sedangkan 2 log 3 Y, padahal sini 3 log 2. Nah, ini tertambahan lagi. Kalau misalkan aja di dalam rumus itu ada A log B, itu sama dengan katakanlah C per D. Maka ini kalau dibalik B log A, berarti ini juga harus dibalik menjadi D per C. Ini sifat-sifat log. Maka ini 1, karena yang diketahui 2 log 3 Y dan tanyakan 3 per 2, berarti dia menjadi 1 per Y. Ya, kita pakai sifat ini. Nah, karena di sini ada penyebut Y, maka supaya kita hilang penyebutnya, maka semuanya kita kalikan dengan Y yang atas, ini Y yang bawah. Jadi kita kalikan. Jadi yang atas kita kalikan Y, yang bawah kita kalikan Y. Ini dikalikan. Jadi ini dalam rangka untuk membantu menemukan jawaban. 1 kali Y berarti Y. S kali Y dia SY. 1 kali Y berarti Y. 1 per Y kali Y 1. Dengan demikian, kita jelas bahwa ada enggak jawabannya. Ternyata
masih belum ada, maka kita keluarkan Y-nya. Karena di Y ada Y, dikeluarkan. Y-nya dikeluarkan menjadi 1 plus X. Ini Y plus 1. Nah, ini jawaban daripada nomor 4. Ada di jawaban A. Gitu. Saya kira untuk nomor 4 sudah jelas jawabannya dan rumus-rumus pendukungnya sudah saya tunjukkan semuanya. Mudah-mudahan anak-anak menjadi paham. Baik, kita teruskan di nomor 5. Dalam nomor 5 ini kasusnya berbeda sama nomor 4. Tapi ada rumus yang sama, yaitu ada penjumlahan. Dan rumus-rumusnya dari yang nomor 1 sampai nomor 4 tadi, ini hampir sudah bisa untuk membantu menyelesaikan soal nomor 5. Jika persamaan X log 2 ditambah X log 3 X min 4 sama dengan 2, itu mempunyai akar-akar. Jadi akar-akar itu X1 dan X2. Nah, ini menjadi tekanan bahwa X1 itu lebih besar daripada X2. Makanya di sini pertanyaannya X1 kurangi X2 berapa? Jadi kita harus tahu nilai-nilai daripada X1 sama X2. Kita tulis dulu X dalam soal diketahui yaitu log 2 ditambah X log 3 min X 3X min 4 sama dengan 2. Karena plus maka menjadi perkalian. Jadi X-nya sama dengan 2 kali 3X min 4 sama dengan 2. Menurut rumus tadi, yaitu A log B sama dengan C, maka B-nya pangkat C, maka menghilangkan log-nya adalah 2 3X min 4 sama dengan basis pangkat konstanta, jadi menjadi X kuadrat. Maka kita kalikan dari perkalian aljabar, kita kalikan 6X dikurangi 8, 4 kali 2 sama dengan X kuadrat. Karena ini persamaan kuadrat, maka sebelah kanan harus 0 atau kiri sama dengan 0 boleh, asalkan kiri 0 atau kanan 0 boleh, terserah kita membuat positif X kuadratnya atau membuat negatif terserah. Menurut saya itu sebelah kiri yang 0, semua kita buang ke kanan. Jadi ini X kuadrat, tadinya 6X dipindah kanan jadi min 6X, tadinya min 8 dibuang kanan menjadi plus 8. Nah, terjadi suatu persamaan kuadrat. Maka 0 sama dengan X 8 itu berapa kali berapa yang jumlahnya 6 karena ini plus. Jadi kita pakai 4 sama 2. Karena 4 sama 2 itu kalau kita jumlahkan ada 6 karena sesuai dengan 6X. Karena ini plus maka dia bertanda sama, ini min atau plus plus. Karena ini min maka semuanya pakai min. Jadi kalau kita kembalikan sama
harga 0 daripada faktorisasi ini, maka X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya menjadi 2. X min 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. Nah, karena di dalam soal bahwa X1 lebih besar X2, maka yang nilainya lebih besar itu adalah X1. Di sini ada 2 sama 4, maka X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 2. Maka pertanyaannya, X1 dikurangi X2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, nomor 5, perjawaban 2 di abesidik adalah yang C. Saya kira jelas untuk jawaban nomor 5 ini. Mudah-mudahan anak-anak menjadi puas dengan jawaban atau uraian saya. Saya kira cukup sekian pertemuan kita. Insya Allah akan berlanjut di unit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.